Shalom, saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kembali lagi saya, Pastor Glenn Natuheru, menjumpai setiap Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan dalam program Bible and Coffee. Sebelum kita menjalani sepanjang hari ini di minggu yang baru secara khusus, maka kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang kita mulai sepanjang hari ini akan menguatkan, meneguhkan, memantapkan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Karena itu Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah kita siapkan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami, Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. 1 Korintus pasal 10 ayat 23, Alkitab bilang seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara dikasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan pada setiap kita pada pagi hari ini bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar. Namun tidak segala sesuatu membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, keywordsnya pada pagi hari ini, apa yang berguna dan apa yang membangun, itulah yang harus kita lakukan. Bukan segala sesuatu bisa kita lakukan. Sama kan, seringkali saya bilang, tidak semua apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang dalam hati kita, kita keluarkan perkataan kita seenak-enaknya aja. Sehingga akhirnya orang yang mendengar bisa sakit hati, orang yang mendengar bisa kepahitan, orang yang mendengar bisa kecewa. Makan segala sesuatu kita pikirin dulu, kira-kira ini berguna nggak? Yang kedua, kira-kira ini membangun nggak? Sebagai tubuh Kristus, Alkitab bilang, hendaklah kita saling membangun. Hendaklah kita saling menguatkan, bukan justru saling serang. Kalau kita tahu ada yang salah, kita tahu ada yang lemah, kita tahu ada yang kurang, ingatkan, rangkul, bukan dihakimi. Saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa segala sesuatu diperbolehkan, namun kita mesti pikirkan yang pertama, apakah itu membangun? Apakah itu bermanfaat, berguna? Sehingga akhirnya hidup kita nggak sembarangan, saudara dikasih dalam Tuhan. Hidup kita ada tata keramanya begini kan. Jadi saya percaya begini, hidup itu bukan soal boleh atau tidak boleh. Iya kan? Hidup itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Namun hidup itu apakah berguna, bermanfaat atau membangun. Membangun jemaat Tuhan, membangun apa yang lemah, menguatkan dan meneguhkan hati mereka yang tidak kuat, sehingga akhirnya hidup saudara dan saya jadi berkat. Amin, saudara. Nah, coba perhatikan dalam Matius pasal yang kelima, Alkitab dalam pasal yang kelima ayat 13 dan 14, Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Saudara dan saya adalah garam dunia. Bahkan selanjutnya Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara dan saya adalah terang, saudara dan saya adalah garam. Kalau terang itu memiliki fungsi dan berguna buat kegelapan, garam memiliki fungsi dan berguna buat sesuatu yang hambar, yang tidak ada rasanya. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita harus memiliki rasa untuk membuat segala sesuatu yang tawar menjadi rasa. Makanya selalu saya ingatkan buat setiap kita, miliki rumah tangga yang memiliki rasa. Rasa sayang, rasa mengasihi, rasa mencintai satu dengan yang lain. Akhirnya rasa itu terbangun dan
ketawaran tidak ada dalam rumah tangga setiap kita. Amin saudara. Jadi pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, yuk kita sama-sama belajar. Bukan soal boleh atau nggak boleh si pendeta saya lakukan ini, boleh atau nggak boleh pendeta saya buat ini. Segala sesuatu diperbolehkan, namun pikirin itu, berguna nggak? Kita buat ini berguna nggak? Kita buat itu kira-kira membangun nggak? Orang yang ngelihat saya lakukan ini jadi batu sandungan atau saya bisa memberkati mereka. Orang ngelihat perbuatan ini yang belum mengenal Kristus kira-kira justru tambah dekat sama Tuhan atau justru tambah jauh. Pikirkan hal tersebut. Sehingga kita nggak sembarangan dalam melangkah, kita nggak sembarangan dalam berbuat segala sesuatu. Karena itu saya pelajari yang perlu kita mengerti. Yang pertama, kita ada, saudara dan saya ada untuk membangun dan berguna. Maksudnya apa membangun dan berguna? Saudara dan saya memiliki fungsi. Iya kan? Kalau kita memiliki fungsi, maka Tuhan akan pakai hidup kita. Kalau barang-barang di rumah kita sudah tidak ada fungsi, maka kita hanya kita letakkan di gudang yang tidak ada artinya lagi, saudara. Saudara dan saya masih memiliki fungsi, karena itu Tuhan mau pakai hidup kita untuk berfungsi bagi kerajaan Allah. Jadi yang pertama, karena itu kita perlu mengerti kita ada untuk berguna dan membangun. Yang kedua, kita perlu mengerti mulai lakukan sesuatu. Jadi kita ingat dulu nih, keberadaan saya harus melakukan apa yang berguna dan membangun. Setelah saya tahu keberadaan saya adalah pribadi yang berguna, melakukan untuk berguna dan membangun, mulai hari ini maka saya harus melangkah melakukan apa yang berguna dan membangun. Apa kira-kira yang berguna dan membangun buat keluargamu, buat istrimu, buat suamimu, buat anak-anakmu, buat lingkunganmu? Apa kira-kira? Mulai lakukan itu. Ingat, hidup ini bukan soal boleh atau tidak boleh, bisa atau tidak bisa, namun apakah berguna, apakah membangun buat pekerjaan Kristus, pekerjaan tubuh Kristus, apakah kita memiliki fungsi, dan apakah kita sudah mengerjakan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami di minggu pertama, di minggu yang baru ini, Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah kami selalu terus diingatkan untuk berguna dan melakukan apa yang membangun buat orang-orang di sekeliling kami. Sehingga betul kami adalah suratan tangan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan pada akhirnya hidup kami menjadi garam, hidup kami menjadi terang, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa, berkati setiap teman-teman Bible and Coffee yang menyaksikan dan mengambil bagian dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga hidup kami tidak hanya menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan membuat orang lain jauh dari Tuhan karena perkataan kami, karena perbuatan kami. Tapi biarlah hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Kami mulai melakukan apa yang berguna dan apa yang membangun buat pekerjaan Tuhan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba berdoa dan hamba bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita. Terus lakukan apa yang membangun, terus lakukan apa yang berguna buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.